Ya, belum tuntas masalah pagar laut, kini warga di Desa Muncung dan Desa Kronjo Kabupaten Tangerang harus menghadapi masalah penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh perusahaan besar. Warga dipaksa menjual sawah dan lahan tambak mereka dengan harga murah. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah gambaran yang kini dialami warga di dua desa, yaitu Desa Muncung dan Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Belum rampung masalah pemagaran laut, kini warga harus berhadapan dengan masalah baru, yaitu penyerobotan lahan. Lahan sawah dan lahan tambak yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan mereka dibeli paksa oleh salah satu perusahaan pengembang di tanah air. Para warga harus merelakan harta yang sudah mereka siapkan untuk anak cucu mereka dibeli murah demi perluasan pembangunan PIK 2. Warga tidak punya pilihan, selain kerap mendapatkan intimidasi jika menolak menjual. Aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan sawah dan tambak diuruk oleh pekerja proyek. Alhasil, ladang masyarakat yang biasanya digunakan untuk mengais rezeki kini mulai mengering akibat tak adanya pasokan air. Kondisi serupa juga terjadi pada lahan tambak. Tak adanya sirkulasi air dari sungai irigasi membuat budidaya ikan bandeng dan udang paname banyak yang mati. Meski belum sampai menjual lahan tambaknya, namun ladang persawahan milik istrinya seluas 30 meter persegi sudah diserobot pihak pengembang. Mirisnya, tak hanya dibayar jauh lebih rendah dari nilai harga jual, sertifikat tanda kepemilikan warga sudah dibawa oleh oknum calo. Saya ini kebanyakan dari kecil itu mengharapkan kehidupannya dari tambak, dari sawah. Nggak ada punya usaha yang lain karena turunan tani dari kakek moyang. Terus tambak itu bukan dapat warisan, dapat beli dari nol, kontrak-kontrak, dari kuli-kuli, jualan kecil-kecilan. Saya nggak kebeli tambak itu sampai anak saya itu 9. Ya, semua yang sekolah, yang pesantren, yang kuliah dari situ. Karena tambak itu bukan tanah mati. Di sini Kronjo, Muncung nggak ada tambak tanah mati itu. Sementara warga lainnya justru berpendapat lain. Lahan yang kini dikuasai oleh Agung Sedayu tersebut adalah lahan yang sudah tidak produktif. Lahan hidup tapi sudah non-produktif, yang berarti begini Bang, ini untuk pencerahan ke yang lain artinya. Jadi biasanya kita itu dapat dari umpama dari 2 ton, 1 ton itu mengurangi drastis. Makanya pemilik lahan termasuk saya itu kebanyakan dikontrakan empangnya ke pihak kedua karena sudah kekurangan modal untuk masalah pemutaran bibitnya itu. Sementara itu, staf kantor Desa Muncung membantah adanya pemotongan pembayaran hasil pembebasan lahan warga. Proses jual beli lahan sawah dan tambak warga sudah melalui tahapan notaris dan pengadilan. Pertanahan ada jual beli di wilayah kami. Sebenarnya yang pertama itu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Masyarakat wilayah kami itu merasa apakah emang alam yang sudah berubah, apakah emang ulah tangan manusianya yang kurang produktif. Sehingga hasil pun jadi berkurang. Mungkin inisiatif para pemilik lahan tambak ataupun sawah lebih baik dijual, beroperasi ke pindah perusahaan ke yang lainnya. Kini warga berharap pemerintah tak hanya fokus pada permasalahan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir laut utara Kabupaten Tangerang, namun juga perhatian terhadap polemik pembebasan lahan yang belum selesai meski sudah menahun. Haki Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten.